Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Karahman, NPM 22031063, kelas manajemen B dari kelompok 2. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lub Banggai, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video presentasi ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Lasaudin SE MM. Saya akan membawakan materi yang berjudul pengertian sistem informasi manufaktur dan jenis-jenis model dari sistem informasi manufaktur. Pertama, pengertian sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja di dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Sistem ini digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup keseluruhan kegiatan yang terkait dengan proses perencanaan dan pengendalian untuk memproduksi barang atau jasa. Ruang lingkup sistem informasi manufaktur meliputi sistem perencanaan manufaktur, rencana produksi, rencana tenaga pekerjaan, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian manufaktur. Manufaktur dalam arti yang paling luas adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk. Proses ini meliputi perencanaan produk, pemilihan bahan dan tahap-tahap proses di mana produk tersebut dibuat. Definisi manufaktur secara umum adalah suatu aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai variasi sumber daya dan aktivitas penyusun produk, pembelian, pemasaran mesin dan perkakas, manufaktur, penjualan, perencanaan proses, pengendalian produksi, pengiriman material, layanan pendukung, dan layanan pelanggan. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis model dari sistem informasi manufaktur. Yang pertama, Enterprise Resource Planning adalah sekumpulan aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan mengintegrasikan proses bisnis inti mereka. Sistem ini bertindak sebagai sistem saraf pusat untuk sebuah perusahaan, mengumpulkan dan mengatur data dari berbagai departemen, termasuk keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, rantai pasokan, penjualan, dan pengadaan untuk memberikan pandangan terpadu tentang operasi. Sistem ERP telah menjadi penting bagi bisnis dari semua ukuran, menyediakan platform terpadu untuk mengelola dan mengintegrasikan proses bisnis inti dengan memusatkan data, mengotomatiskan tugas, dan memberikan wawasan real-time. Sistem ERP dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mendorong pertumbuhan. Memilih sistem ERP yang tepat dan mengimplementasikannya secara efektif sangat penting untuk mewujudkan potensi sepenuhnya. Yang kedua yaitu Computer Aided Manufacturing. Adalah penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk mengontrol dan mengotomatiskan proses manufaktur. Sistem CAM membantu dalam mendesain, merencanakan, dan mengendalikan peralatan manufaktur untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas. Sistem CAM biasanya diintegrasikan dengan sistem Computer Aided Design untuk mengakses desain produk digital. Setelah desain selesai, perangkat lunak CAM menerjemahkan desain ke dalam instruksi yang tepat dipahami oleh mesin manufaktur. Instruksi ini dapat mencakup yang pertama jalur alat, menentukan jalur yang harus diambil oleh alat potong untuk membuat bagian tertentu. Kedua, kecepatan dan umpan, mengatur kecepatan dan umpan alat potong untuk menghasil yang optimal. Kontrol yang ketiga, kontrol mesin, mengatur gerakan dan fungsi mesin manufaktur. Yang ketiga, Computer Numeric Control adalah metode manufaktur yang menggunakan komputer untuk mengontrol mesin-mesin yang digunakan untuk membuat berbagai produk. Mesin CNC dapat memotong, membentuk, atau mengolah material dengan presisi tinggi dan akurasi yang konsisten. Sistem CNC terdiri dari 3 komponen utama, yaitu mesin
CNC, mesin yang dikendalikan oleh komputer seperti mesin bubut, mesin press, mesin bor, dan mesin potong laser. Yang kedua, program CNC, instruksi yang diberikan kepada mesin CNC dalam bentuk kode yang ditulis dalam bahasa program khusus. Yang ketiga, controller CNC, komputer yang mengartikan kode program dan mengendalikan gerakan dan fungsi mesin CNC. Yang keempat, sistem manajemen kualitas adalah sistem terstruktur yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa produk dan layanan mereka secara konsisten memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan peraturan. Sistem manajemen kualitas merupakan kerangka kerja yang komprehensif yang mencakup semua aspek organisasi dari desain dan pengembangan hingga produksi, pengiriman, dan layanan purna jual. Sistem manajemen kualitas biasanya mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, kebijakan kualitas, pernyataan formal tentang komitmen organisasi terhadap kualitas. Yang kedua, tujuan kualitas, sasaran yang spesifik yang harus dicapai organisasi untuk mencapai kebijakan kualitasnya. Yang ketiga, proses kualitas, aktivitas dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan kualitas. Yang keempat, dokumentasi kualitas, catatan tentang kebijakan, tujuan, proses, dan hasil kualitas. Yang kelima, audit kualitas, penilaian rutin untuk memastikan bahwa sistem manajemen kualitas efektif dan sesuai. Yang keenam, peningkatan berkelanjutan, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan proses dan produk kualitas. Yang kelima ada supply chain management, adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aliran barang, layanan, dan informasi dari titik asal hingga titik konsumsi akhir. Tujuan utama supply chain management adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dan efektif, sambil meminimalkan biaya dan memaksimalkan nilai penting dari bisnis modern yang membantu organisasi untuk mengelola aliran barang dan layanan secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan strategi SCM yang kuat, bisnis dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya, dan meningkatkan keunggulan bersaing. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari materi ini adalah sistem informasi manufaktur merupakan tulang punggung operasi manufaktur modern. Sistem informasi manufaktur berperan penting dalam mengelola dan mengordinasikan berbagai aktivitas manufaktur, mulai dari perencanaan dan desain hingga produksi, mengendalikan inventaris, dan mengelola rantai pasokan. Tujuan utama sistem informasi manufaktur untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing dalam lingkungan manufaktur yang kompetitif. Pilihan model sistem informasi manufaktur yang tepat akan tergantung pada kebutuhan spesifik perusahaan, skala operasi, dan tujuan strategis. Integrasi dalam sistem informasi yang efektif akan membantu perusahaan manufaktur untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, kualitas produk yang lebih baik, dan daya saing yang lebih kuat di pasar global. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.